Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Oke, sebelum kita mulai, silahkan di subscribe dulu ya channelnya. Kita hari ini mau ngebahas nih masalah tips membeli ikan buat pemula ya, secara general aja, secara umum, biar kalian bisa tahu gimana sih cara milih ikan yang baik itu, yang bagus itu seperti apa kriterianya. Nah, di sini kita akan bahas cara memilih ikan yang kita utamakan atau fokusnya itu di dalam formnya. Nah, ini kalian bisa lihat nih di gambar yang udah ada di layar HP kalian, itu ada beberapa bagian yang harus kita perhatikan pada saat kita membeli ikan cupang. Pertama itu ada kepala, dasi, dorsal, anal, dan caudal. Nah, ini nih dia nih. Yang pertama ya, ikan yang baik itu kepalanya harus berbentuk ujung peluru. Kemudian dasinya kiri kanan itu balance, jadi nggak panjang sebelah gitu-gitu ya. Jadi terus kemudian kalau untuk dorsal, sirip atas ya, sirip atas itu diusahakan tegak berdiri, atau yang lebih bagus itu berbentuk mohawk seperti pada gambar. Nah, kemudian untuk anal di bawah itu trapesium ya. Kalau dia bentuknya bulat atau segala macam, mending nggak usah diambil. Nah, yang terakhir yaitu ekor. Ekornya itu harus membentuk setengah lingkaran. Nah, itu sih gambaran secara generalnya teman-teman. Singkatnya tadi itu seperti itu. Jadi tips ya, ini untuk para pemula yang bingung cara ngelihat ikan, baik itu mulai dari half moon, terus plakat, crown tail, terus apalagi itu crown tail, half moon, plakat, double tail, anything lah yang kayak gitu ya, semua ikan. Intinya pada saat kita mau beli ikan pertama kali, yang harus kita lihat itu adalah bentuk keseluruhan dari si ikan. Yang pertama tadi yang harus kita garis bawahi adalah kepala. Ikan yang bagus itu kepalanya membentuk ujung peluru. Terus kemudian secara keseluruhan dia punya anal. Anal itu yang sirip bawah ya, yang dekat perut. Nah, itu tuh harus membentuk trapesium. Terus kemudian dari dasi. Dasi itu kiri kanan harus balance teman-teman. Jadi kadang-kadang tuh ada ikan yang dasinya panjang sebelah, pendek sebelah. Terus kemudian ada ikan yang dasinya tuh sebelahnya cabang dua, nah yang sebelahnya lagi satu gitu. Nah, itu sebenarnya kurang bagus. Jadi pemilihan ikan yang benar untuk dari segi dasinya itu harus balance dua-dua. Kalau dia sebelah cabang dua, nah sebelahnya lagi mesti cabang dua, kayak gitu. Nah, lanjut di yang terakhir adalah caudal. Caudal itu adalah ekor belakang ya. Ekor belakang itu kalian harus milih ikan, baik itu mau plakat, mau half moon, mau crown tail, itu harus yang membentuk setengah lingkaran. Kalau diutamakan ini untuk yang si plakat sama si half moon ya, itu setengah lingkaran. Jadi kalau setiap kalian melihat ikan, ekor belakangnya itu kalian bayangkan ngelihat busur panah atau busur yang buat ukur itu loh ya, yang waktu kita belajar di sekolah dulu. Nah, itu busur setengah lingkaran, ekornya harus seperti itu. Kalau di luar ekor seperti itu, ya gak usah diambil deh ikannya. Bukannya gimana ya, tapi itu kan ada standar ikan yang bagus, formnya ya seperti itu. Nah, mau lebih bagus lagi, kalian bisa milih ikan dengan form ekor itu berbentuk huruf C. Jadi ada namanya overtail. Jadi tulangan ekor yang ada di pangkal tulangan ekornya itu, yang di pangkalnya itu ngelebihin, masuk ke dalam lagi, nusuk ke dalam gitu loh. Nah, itu yang paling bagus. Terus kemudian kalau kita bicara form ikan secara keseluruhan ya, nggak sebatas kepala, dorsal, anal, dasi, sama ekor, tapi juga kita harus juga ngelihat yang harus menjadi perhatian kita adalah dia punya bentuk body secara keseluruhan. Jadi ikan-ikan sometimes itu ada yang long body, ada yang short body. Nah, kalau mau milih ikan yang bagus ya, kalau saya sih lebih milih ya ikan yang long body, nggak gendut. Nah, itu nanti kalian bisa ngebandingin tuh. Ada beberapa ikan yang bodinya padat banget, gendut, nggak balance lah. Nanti bodinya agak terlalu besar, ekornya kecil gitu kan. Atau nanti badannya kecil, ekornya terlalu besar. Itu biasanya kalau case yang kedua ini kita sering temuin di jenis half moon ya. Jadi badannya itu kayak kurus, tapi ekornya gede. Nah,
dia punya anal gede, dia punya dorsal gede. Nah itu kalau bisa dihindari lah ya. Kita ambil ikan tuh yang formnya balance semua gitu. Dan apalagi ya, itu sih kalau saya milih ikan, sarannya itu dulu yang pertama ya, sebelum kita melihat warna, karena form itu penting teman-teman. Ini nggak cuma sekedar buat kita bicara form untuk masalah ikan buat standar pantas atau apa, enggak, tapi dengan adanya form tadi, nah disitulah letak dari keindahan si ikan cupang. Nah gitu dulu tipsnya teman-teman. Selamat siang dan bye.